Menjabat sebagai kepala daerah di tengah wabah pandemi COVID-19 tentu menjadi tantangan tersendiri. Tak terkecuali untuk pasangan Bupati Jember terpilih Haji Hendy Siswanto dan Kiai Haji MB Firjaun Barlaman yang dilantik Gubernur Jatim sebagai kepala daerah pada 26 Februari tahun 2021. Dan berikut ini langkah keduanya menangani wabah pandemi COVID-19 selama setahun masa jabatan. Menjabat sebagai bupati di tengah wabah pandemi COVID-19, Hendy Siswanto langsung bergerak cepat, tepatnya 1 hari setelah dilantik. Hendy Siswanto bersama sejumlah pejabat UPD langsung menyapa masyarakat dengan goes menuju sejumlah pasar tradisional. Tidak hanya menyapa masyarakat, Bupati Jember juga menghimbau masyarakat untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan dengan membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung pasar Tanjung dan pasar Mangli. Penanganan pandemi COVID-19 nampaknya menjadi salah satu program kerja Hendy Siswanto dan Gus Firjaun. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan swab gratis kepada masyarakat. Swab gratis ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan cukup datang ke pusat kesehatan masyarakat. Upaya pengendalian COVID-19 terus dilakukan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember secara masif. Bupati Jember bersama Satgas turun langsung ke lapangan, jemput bola melakukan swab secara acak kepada pengunjung alun-alun. Selain swab di tempat, Satgas juga memberikan masker dan melakukan sosialisasi pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Teman-teman TNI Polri dan di Satpol PP dan teman-teman Dinkes bersama-sama kita keliling sekarang nyapa warga kita yang nggak pakai masker. Kita akan kasih masker, kita kasih hand sanitizer, kita kasih sabun balok. Karena kita siap semuanya punya banyak di Jember ini. Kita akan bagikan ke masyarakat sekalian kita swab. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam pengendalian virus COVID-19 yakni vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Pemerintah Kabupaten Jember terus menggenjot vaksinasi sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok. Untuk memenuhi stok vaksin, pemerintah Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat. Pada tanggal 28 Januari 2022, pemerintah Kabupaten Jember mulai melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster dan vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun. Sasaran vaksinasi ini diawali oleh para pejabat pemerintah di lingkungan Pemkab Jember. Data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember per tanggal 3 Maret 2022, capaian vaksinasi di Kabupaten Jember telah mencapai 78,30% untuk dosis 1, 51,27% dosis 2, dan 2,69% untuk dosis 3. Sedangkan vaksinasi untuk lansia telah mencapai 62,95 dosis 1, 38,82 dosis 2, dan 2,15% dosis 3. Untuk vaksinasi anak-anak mencapai 44,34% dosis 1 dan 0,33% untuk dosis 2. Pada bulan Juli tahun 2021 lalu, kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jember mengalami lonjakan yang signifikan hingga Jember masuk kategori zona merah. Merespon lonjakan kasus COVID-19 ini, Bupati Jember mengajak organisasi perangkat daerah dan masyarakat yang telah sembuh dari COVID-19 untuk melakukan donor plasma konvalesen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Bupati Jember sebagai penyintas COVID-19 langsung memberikan contoh mendonorkan plasma konvalesen untuk membantu mempercepat penyembuhan dan pemulihan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Terapi plasma konvalesen adalah pemberian plasma darah donor atau sumbangan dari pasien yang telah sembuh COVID-19. Terapi ini dinilai efektif dalam proses penyembuhan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Kami berharap juga
apa yang saya lakukan ini juga bisa dilakukan juga dengan teman-teman kita juga yang lain yang sudah pernah terpapar COVID seperti saya. Ini bisa berdonor bersama-sama plasma untuk saudara kita yang masih diberikan cobaan sakit. Insya Allah donor plasma konvalesen ini bisa akan bermanfaat buat kita semuanya, buat saudara kita yang sakit, insya Allah. Tim Liputan CTV.